Shalom, perkenalkan nama saya Christina Yuliana Vina, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengapa masing-masing agama yang ada di muka bumi ini perlu mempelajari keselamatan? Pasti di dalam benak diri kita akan timbul rasa ingin selamat. Setiap orang yang ada di muka bumi ini pasti ingin selamat. Ingin selamat dari perjalanan, selamat dari penyakit, dan lain sebagainya. Mengapa kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus perlu mengetahui bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Sebelum kita mendalami atau mempelajari keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita akan mengetahui siapa Allah itu. Allah adalah yang menciptakan segala isi bumi selama 6 hari, dan hari yang terakhir Allah menciptakan manusia menurut gambar dan serupa dengan Dia. Hanya manusialah yang diciptakan Allah menurut gambar dan serupa dengan Dia. Artinya hanya manusialah yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Tujuan manusia diciptakan Allah agar manusia bisa menjadi wakil Allah di bumi. Manusia diberi mandat oleh Allah untuk memelihara dan mengelola apa yang ada di muka bumi ini. Kita akan melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa sehingga membuat manusia sulit untuk selamat. Kita mengetahui bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu saat Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka memiliki kehidupan yang sangat tentram, aman, damai, dan lain sebagainya. Tetapi saat mereka melanggar semua perintah Allah dan mereka tidak mau mendengar apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, sehingga membuat mereka jatuh ke dalam dosa, hidup mereka sangat kacau. Hidup mereka penuh dengan kesedihan. Begitu juga dengan manusia. Sejak lahir atau dari kandungan manusia sudah ada benih dosa di dalam hidupnya. Akibat dosa itu sendiri adalah kematian, baik kematian secara fisik maupun kematian secara rohani. Baiklah, di sini kita akan mengetahui sifat Allah, bahwa Allah memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama yaitu Allah mengasihi. Yang kedua, sifat adil. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, Allah akan tetap mengasihi kita. Begitu juga dengan satu kesalahan saja yang kita perbuat, Allah akan mengambil keadilan di dalamnya. Kita juga akan mengetahui dampak manusia jauh dari roh Allah, yaitu hilangnya kendali di dalam diri kita sehingga membuat kita jauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan membenci orang yang ada di sekitar kita. Karena kita sudah ada benih dosa di dalam diri kita sehingga membuat kita sulit untuk selamat. Selamat di sini menekankan bahwa kita harus berbuat baik dengan sesama kita. Apakah perbuatan baik dan perbuatan jahat seimbang dengan apa yang telah kita perbuat? Sekecil apapun yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita akan tercemar di dalam kehidupan kita, karena sedikit atau setitik dosa yang telah kita perbuat akan menyebar di seluruh tubuh kita. Kita mengetahui bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya melalui Yesus Kristus saja, karena Allah mengutus anaknya yang tunggal
turun ke muka bumi ini, dan ia juga merelakan tubuh, jiwa, dan raganya untuk disalibkan. Itu semua untuk kebaikan kita, dan itu semua untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita mengetahui bahwa di dalam Perjanjian Lama, penghapusan dosa manusia bisa diganti dengan kurban. Tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita bisa menghapus dosa kita dan kita mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita harus menyadari bahwa kehidupan kita, bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus memiliki tanggung jawab yang besar kepada Kristus dengan cara kita harus rajin membaca Alkitab, berdoa setiap hari, datang ke gereja, beribadah, memuji dan memuliakan kebesaran nama-Nya, dan kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang terpenting, jika kita sudah memerdekakan Allah dan dosa kita dihapuskan, kita harus mengetahui bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan kita harus bisa mengabarkan atau memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan dan yang masih belum percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita harus bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kita menjelaskan bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mungkin ini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.